Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Ya, sesuai permintaannya ini banyak sebenarnya. Jadi antri ya. Sekarang kita mau bahas materi tentang bioteknologi, yaitu kultur jaringan tumbuhan dan hewan. Tapi kayaknya kita mau fokus ke kultur jaringan tumbuhan dulu ya. Tissue culture. Oke. Ini contoh dari kultur jaringan tumbuhan. Sahabat bisa ngelihat di sini. Jadi ditanamnya di agar-agar ya. Ini mediumnya agar bukan tanah nih. Nah, ini lagi numbuhin jaringan tumbuhan. Nah, yang berikutnya ini juga teman-teman kalau nanti ngelakuin kultur jaringan akan ngelihat ini. Ini jaringan yang belum mengalami diferensiasi. Ini kita sebut dengan kalus ya. Ini pada tumbuhan ya. Nah, ini juga gambarnya kalus ya kan. Nah, ini ternyata pada hewan juga bisa ya. Ternyata hewan itu juga bisa dikultur. Kalau dari asal kata kultur itu artinya memperbanyak ya. Kultur jaringan, memperbanyak jaringan. Bedanya kalau pada hewan, jaringan yang akan kita tanam ya, ini biasanya kalau pada hewan yang kita tanam itu ini diambil, kalau ini tahapan blastosis ya, blastula. Ini diambil di bagian dalam nih ada jaringan yang disebut dengan inner cell mass. Nah, ini kalau diambil dia sifatnya dia ini belum berdiferensiasi, dan kalau kita tumbuhkan di kultur di medium, biasanya kalau hewan ya berarti mediumnya ya pakai darah ya berarti ya, yang udah dikasih nutrisi. Nah, ini bisa tumbuh menjadi sel darah, jadi neuron, saraf jadi sel pankreas, jadi otot dan lain sebagainya. Dan yang saya tahu ini kalau informasi yang saya baca-baca ya, ini untuk kultur jaringan hewan ini udah sampai tingkatan organ gitu. Jadi kita udah bisa sampai membuat tingkatan organ gitu. Jadi dan belum bisa sampai tingkatan makhluk hidup, karena emang maksudnya sampai tingkatan jadi makhluk hidup seutuhnya. Kalau tumbuhan kan dari jaringan tumbuhan kita bisa ngejadiin yang namanya tumbuhan seutuhnya. Nah, kayak gini. Jadi kalau tumbuhan tuh emang benar-benar bisa jadi sampai kayak begini. Sifatnya totipotensi ya. Jadi kalau kultur jaringan tumbuhan sifatnya totipoten, karena dia bisa menjadi jaringan seutuhnya. Dari mulai yang kita tanam itu cuma akar, batang atau daun kecil, potongan kecil, tumbuh jadi kalus, kalus nanti tumbuh menjadi tumbuhan seutuhnya lengkap. Nah, kalau pada hewan terbatas. Jadi kalau pada tumbuhan sifatnya itu totipotensi, kalau pada hewan kurang totipoten atau kita sebut dengan pluripoten. Oke, gitu pembahasannya teman-teman. Sekarang kita langsung buat ringkasannya ya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman urutannya ya. Nanti kita buat ringkasan. Ini kita lihat gambarnya dulu. Jadi yang pertama, untuk kultur jaringan tumbuhan ini kita harus menyiapkan explant. Nah, ini explant nih teman-teman. Kita harus menyiapkan media. Medianya biasanya pakai media agar nih, media agar ya. Media agar yang sudah diberikan nutrisi ya kan. Biasanya nutrisinya tuh pakai sukrosa ya kan. Ada sukrosa, gula yang kita biasa makan ya. Ada sukrosa, ada hormon ya kan. Biasanya yang dipakai oksin sitokinin ini ya, hormon dengan komposisi tertentu, dikasih apalagi ya, sukrosa, hormon, terus kita kasih lagi kalau nggak salah ada karbon aktif, ada apalagi agar, medium agar ya kan, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak ya, vitamin juga bisa dikasih vitamin kadang-kadang. Nah, mungkin ada rumus-rumus tersendiri ya, dan medium tersendiri. Nah, ini yang teman-teman tanam. Ya, ini kebetulan kalau di gambar ini pakai daun ya. Teman-teman, bahan yang teman-teman tanam di medium ini namanya explant. Nah, ini prosesnya harus aseptik. Aseptik itu berarti harus bersih, harus steril, bersih dari bakteri, bersih dari jamur. Makanya kultur jaringan itu mungkin kendalanya ada di situ. Ketika kita nggak ngerti cara sterilisasi, itu agak sulit. Jadi ini memang benar-benar tekniknya harus aseptik gitu, dipotong kecil-kecil. Nah, ini pun ditutup nanti ya. Jadi kalau seandainya explant ini kita tanam di media dan ternyata berhasil, tidak terjadi kontaminasi. Biasanya kalau kontaminasi ini nggak bisa dilanjut. Nah, kalau dia berhasil, dia akan tumbuh menjadi kalus. Kalus adalah jaringan yang sudah membelah. Jadi dari explant tadi sudah membelah, membentuk struktur yang belum jelas ya bentuknya tidak beraturan ya kan. Bentuknya tidak beraturan, belum terbentuk akar, belum terbentuk batang, belum terbentuk daun. Kita sebut dengan kalus, dan ini
Kalus ini bisa membelah terus menerus. Nah kalau teman-teman ini udah ngedapetin kalus ya kan, nah kalus ini bisa teman-teman potong-potong jadi banyak bisa, atau kalus ini teman-teman langsung tumbuhkan lagi menjadi tumbuhan seutuhnya juga bisa. Nah ini bebas, ini mau dipotong lagi bisa, mau langsung ditumbuhkan menjadi tumbuhan seutuhnya juga bisa. Nah berikutnya kelanjutan dari pertumbuhan kalus adalah kalus akan tumbuh menjadi tumbuhan seutuhnya, jaringan lebih lengkap ya kan, sampai menjadi tumbuh akar ya kan, tumbuh batang, tumbuh daun. Nah ini lengkap. Nah kalau udah lengkap kayak gini kita sebut dengan plantlet. Nah ini udah selesai. Kalau dia udah jadi jaringan seutuhnya, udah lengkap semua, udah jadi organisme seutuhnya, ini karena sifatnya yang totipotent. Ini plantlet ini tinggal teman-teman pindahkan ke medium tanah. Nah, dipindahkan ke medium tanah, tunggu di laboratorium dulu sampai dia bisa beradaptasi. Kalau udah teman-teman bisa taruh di lingkungan. Jadi kira-kira proses kultur jaringan pada tumbuhan itu seperti itu. Nah, tinggal kita ringkas ya sekarang ya urutannya apa aja. Oke. Sekarang kita buat langsung urutannya untuk tissue culture nih, untuk kultur jaringan pada tumbuhan. Tissue culture S2 ya, saya lupa. Oke. Pada tumbuhan gimana proses? Yang pertama adalah kata kuncinya kita menyiapkan explant ya. Explantnya kita siapkan, terus kita tanam. Explant kita tanam di media agar. Ini explant ini bisa akar, bisa batang ya, bisa daun, bahkan serbuk sari pun bisa. Saya dulu pernah kultur jaringan menggunakan serbuk sari, yang penting ada jaringan di situ. Nah ini explant, bahan yang kita tanam adalah explant. Dan ingat teknik ini harus aseptik, benar-benar bersih, benar-benar nggak boleh ada bakteri, nggak boleh ada jamur gitu. Kalau explant ini berhasil, explant akan tumbuh menjadi jaringan yang belum berdiferensiasi, namanya kalus. Setelah menjadi kalus ini bisa kita pecah-pecah lagi ya kan, menjadi lebih banyak, atau kita biarkan sampai kalus ini tumbuh menjadi tumbuhan seutuhnya lengkap, plantlet. Nah berikutnya yang keempat adalah tinggal proses kalau udah jadi plantlet tinggal proses adaptasi ya. Biasanya adaptasi dulu, kalau udah cocok dia tinggal kita pindahkan ke tanah ya, ke medium tanah. Nah itu kira-kira teman-teman urutannya seperti itu ya. Nah kelanjutannya sebentar. Oke, untuk kelebihan dari si kultur jaringan ini adalah kenapa kok kultur jaringan itu dilakukan ya kan. Yang pasti kekurangannya teman-teman udah tahu. Kekurangan dari kultur jaringan ini berarti butuh keahlian khusus ya. Jadi kekurangannya, minusnya butuh keahlian khusus karena nggak sembarangan orang gitu, butuh keahlian khusus. Ya kan, karena ada teknik aseptik, kita harus ngerti gimana mensterilkan alat, kita harus ngerti gimana menginokulasikan explant, kita harus ngerti gimana cara motong-motongnya. Jadi butuh keahlian khusus ya. Mungkin untuk kultur jaringan, untuk pelatihannya yang pasti hitungannya udah jutaan ya, bukan ratusan ribu lagi kalau untuk kultur jaringan. Atau teman-teman masuk ke jurusan yang berhubungan dengan kultur jaringan, bisa biotek, bisa biologi, bisa pertanian dan seterusnya. Yang pasti butuh biaya dan butuh keahlian gitu. Nah kelebihannya adalah dia prosesnya cepat ya. Ini prosesnya cepat. Kalau teman-teman untuk memperbanyak suatu tanaman harus menunggu dia berbuah, menunggu bunganya muncul, harus kita silangkan langsung, harus kita silangkan sendiri, nunggu dia berbuah, nunggu dia berbiji, menunggu buahnya mateng ya kan, terus kita tanam lagi tumbuh sampai besar tuh repot banget, bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan ya kan. Nah kalau untuk kultur jaringan teman-teman bisa mendapatkan semua tanaman, jutaan tanaman, bahkan ya ratusan ribu, pokoknya sebanyak yang teman-teman inginkan, tergantung lahan yang teman-teman punya. Hanya dalam waktu 2 minggu sampai 3 minggu teman-teman bisa mendapatkan banyak bibit dan teman-teman bisa perjualbelikan. Dan rata-rata sekarang orang udah memperbanyak tanaman pakai cara kultur jaringan, jadi prosesnya cepat ya. Pertama cepat, yang kedua tidak terpengaruh musim. Tidak terpengaruh musim. Kenapa dibilang tidak terpengaruh musim? Karena teman-teman bisa ngelakukan ini di dalam laboratorium. Teman-teman bisa ngelakuin ini di ruangan kecil ya, teman-teman bisa mendapatkan tanaman dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Cepat, tidak terpengaruh musim. Terus yang berikutnya adalah hasilnya sama.
Ya, hasilnya identik. Hasil identik dengan induk. Jadi kalau teman-teman menggunakan daun dari satu tanaman yang sifatnya ini, nah maka hasilnya sama. Jadi orang kadang menyebut istilah kultur jaringan ini dengan sebutan cloning ya, karena memang sama. Atau orang nyebut dengan istilah somatoklonal ya, tanaman-tanaman somatoklonal, karena memang hasilnya sama dengan bahan eksplan yang kita tanam gitu. Cepat, tidak terpengaruh musim, hasilnya identik dengan induk yang kita gunakan sebagai eksplan. Terus kelebihannya lagi, cepat, tidak terpengaruh musim, masih identik dengan induk. Kelebihannya lagi itu apa ya kira-kira teman-teman? Mungkin itu aja sih ya. Jadi untuk kultur jaringan ini berarti bisa dilakukan di dua makhluk hidup ya. Bisa dilakukan di tumbuhan ya, plant, bisa juga dilakukan di animal ya. Perbedaannya adalah untuk plant itu sifatnya totipotensi. Kita bisa menjadikan sampai jadi organisme seutuhnya lengkap. Tapi kalau untuk animal itu yang tertinggi setahu saya baru sampai tingkatan organ. Jadi kayak kita udah bisa sampai membuat ginjal, jantung ya kan. Tapi baru tingkatan itu pun sulit banget dan biayanya pun besar. Nah, jadi sebutannya pluripotensi ya. Jadi kultur jaringan pada animal hanya sampai tingkatan itu, baru sampai tingkatan itu. Nah, ini animal. Kalau untuk hewan, kalau tumbuhan totipotensi. Bisa sampai jadi organisme seutuhnya. Oke, gitu kira-kira teman-teman tentang kultur jaringan ya kan. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan tinggal tulis di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.